Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali ini ya, saya buat rekomendasi saham untuk trading scalping ya di tanggal 29 Januari 2024 ya, di hari Senin. Nah, sebelumnya saya mau disclaimer dulu kalau ini sahamnya bukan saya ajak untuk beli atau jual ya. Jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi tombol buy dan tombol sell itu yang ngeklik teman-teman. Jadi akun teman-teman, jadi teman-teman punya tanggung jawab terhadap apa yang teman-teman lakukan gitu ya. Jadi saham yang saya informasikan di sini ini berdasarkan analisa saya. Jadi teman-teman bisa juga melakukan analisa pribadi setelah dapat info di sini ya. Jadi buat referensi lah seperti itu. Jadi dan saya harap teman-teman bisa bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi ini nggak ada kepastian sahamnya naik, tapi biasanya saham yang saya rekomendasikan itu naik ya. Coba aja teman-teman yang sudah ngikutin konten saya tulis di komen bener apa enggak gitu. Apa saya banyakkan saham turunnya? Mungkin bisa jadi evaluasi buat saya juga gitu ya. Oke, kita akan langsung masuk ke list sahamnya. Yang pertama ini ada PTMP, Foru, Suri, PGO, dan MBMA ya. Jadi PTMP, PGO, MBMA ini sama MTEL. Sama MTEL ini baru masuk di indeks LQ45 ya. Ya sebenarnya kalau PGO dan MBMA ini market cap dan ya benar-benar saham liquid ya, tapi PTMP ini banyak yang banyak yang kurang setuju kenapa dan mempertanyakan lah ya, banyak yang mempertanyakan kenapa PTMP ini masuk ke LQ45 ya. Tapi ya itu ini saham ini saya rekom juga ya teman-teman kemarin ke teman-teman yang sudah join di YouTube membershipnya saya ya. Jadi ya saya pribadi masuk nih teman-teman di sahamnya PTMP, tapi ya memang secara size itu saya masuknya nggak gede gitu ya, saya masuknya nggak gede. Ini buat teman-teman yang belum join ke komunitas bisa ya nanti join di komunitas. Nah ini nih ya, jadi di hari Jumat pagi ya, karena malamnya saya nggak sempet nih teman-teman bikin rekom. Jadi saya bilang semangat pagi teman-teman, ini WL saham menarik untuk trading 26 Januari, karena 26 Januari teman-teman saya nggak bikin video ya. Di sini saya info ada PTMP, Nice, GTBO sama Suri, dan yang paling perform itu PTMP sama Suri ya. Suri sempat naik sampai high-nya 436 tuh teman-teman, sempat ke 436, tapi kalau nggak langsung buang ya bisa kena cut loss gitu ya. Tapi PTMP ini yang saya rekom ini PTMP ya, nih sentimen masuk indeks LQ45 ini ada yang komen juga tapi nggak usah saya buka ya. PTMP ini ARA gitu ya. Jadi nah seperti itu. Dan hari ini kembali saya rekom ya PTMP karena kenapa? Karena berdasarkan data transaksinya menurut saya masih oke. MBMA dan PGO juga masih oke ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kita akan coba masuk pembahasannya satu persatu. Nah ini setelah dia market open dia langsung naik sekitar 3-4% dan saya masuk nih teman-teman. Saya masuk 240-an ya, 242 saya lupa 242, dan ini barangnya masih saya keep ya. Nanti saya buat video tradingnya ya teman-teman, karena ya ini saya beberapa hari ini nggak sempat bikin video juga ya, tapi nanti pelan-pelan saya akan coba buat videonya ya. Nah, kalau terlihat dari data transaksi gimana? Data transaksi MGYPAK nih coba masuk, dan yang jual ini mostly dari barangnya XA ya, karena 13 miliar. Jadi ya sebenarnya ini kalau data transaksi kurang oke teman-teman, kurang oke, tapi terlihat XA ini ya kasih lewat MG ya, kasih lewat MG MGYP untuk kerek harganya naik ke atas gitu ya. Mungkin bisa jadi berasumsi bahwa XA dan YB ini akan jualan lagi besok di hari Senin, tapi saya berasumsi ya, saya berasumsi kalau saham PTMP ini besok Senin akan masih ada volatilitas ya. Saya nggak bermaksud pom-pom karena saya punya 100 lot terus saya pom-pom. Ini saya pernah bikin plan by the way. Ini volumenya sangat besar teman-teman ya, sangat besar. Kalau kita lihat nih tanggal 26 ya, kalau kita lihat, jadi biasanya saya salah satu yang jadi jadi dasar saya untuk menentukan saham itu menarik apa enggak, saya biasa lihat volumenya gitu ya. Ini tanggal 25 dia 50.000, dan kalau kita lihat di tanggal 26 dia meledak 624.000. Ini bukan volume kaleng-kaleng nih teman-teman. Ya kalau sahamnya seperti ini gimana ya? Asumsi saya dia akan ikut naik. Nah, karena saya udah beli di 2442-an, 242 kalau saya nggak salah saya beli, ya saya sudah floating profit sekitar belasan persen ya, saya nggak bakal lepas barangnya gitu. Paling saya jaga stop lossnya aja gitu. Buat teman-teman yang belum punya barang, kalau dia gap up bisa ikutan ya. Ini big player semua dan sahamnya liquid.
Ya saya nggak bisa pom-pom, saya juga cuman belinya cuma 100 lot ya. Ya sama seperti biasa, menurut saya nih saham ini menarik. Nah seperti biasa nih teman-teman, saya kembali ingetin ke teman-teman kalau saya tuh menentukan momentum buy-nya itu ketika sahamnya itu gerak ya, ketika sahamnya itu udah naik 2-3% diikuti buying power yang kuat, chartnya juga naik ya, chart 1 menit ya maksud saya ya. Diikuti langsung banyak yang melakukan HK gitu ya, harganya diikuti gerak naik gitu dan bid overnya, analisa bid overnya menarik, nah baru entry gitu. Dan ini ada juga saham Foru yang sudah 2 kali naik ya, di tanggal 24 dia naik, dan di tanggal ini terakhir 26 dia masih naik nih teman-teman. Tapi memang kalau data transaksinya nih secara likuiditas volumenya nih nggak terlalu liquid ya. Tapi buat teman-teman yang seperti saya yang biasa masuk di saham sekitar 5 jutaan, 5-10 jutaan ya ini masih masuk gitu ya, masih gampang keluar masuknya gitu. Dan saham ini volatil teman-teman. Saham ini volatil, digocek ke bawah tuh sampai ke level berapa nih? 230-an ya, 230-an low-nya. 226 malah, 226, dan terakhir dia closing di 294. Jadi upside-nya dari titik low sama titik high-nya itu lumayan ya. Jadi teman-teman bisa pantau juga ini untuk day trade, menurut saya menarik nih karakternya ya. Dan kalau ngelihat gocekannya ini pertama dia dibawa turun tapi lanjut naik ya, kita nggak tahu nanti dia bawa turun dulu. Kalau dia turun nggak usah masuk gitu ya. Nah kita lihat juga saham Suri mainnya gimana, sama nih ya, modelnya sama, di bawah naik langsung diambrolin ke bawah, ini berapa persen diturunin sampai titik ini. Tapi kembali diangkat naik, dan kalau misalnya dari openingnya ya terhitungnya dari mulai harga opennya gitu ya sampai harga closingnya di 400, harga closing di 400 ya, ini naiknya sekitar 4%. Dan memang ya saham ini udah saya informasikan ya dari 3 hari yang lalu ya, menarik ya. 2-3 hari lalu saya nggak pernah lepas saham ini untuk saya rekom nih. Ini saya pernah bikin buat swing, tapi ya waktu itu dibawa turun jadi saya cut loss, dan ya benar ya naik ya. Analisanya karena ya barang underwaternya dia masih akumulasi dan belum untung waktu itu. Simple ya, simple seperti itu. Nah lanjut, ini ada PGO sama MBMA. Wah PGO sama MBMA emang bisa di scalpingin, bisa banget. Ini upside-nya 5%, MBMA upside-nya 8%, ambil 2% aja kalau masuknya gede, all in, ini enak teman-teman. Ya enak. Dan kalau saya nggak salah ya, MBMA PGO ini kan dia masuk LQ45, dia bisa masuk limit ya, bisa pakai masuk pakai limit ya, tapi nggak saya saranin sih. Ya intinya saham ini liquid, dan kalau seandainya teman-teman cari upside tipis-tipis 1-2% di saham ini dengan sizing besar, itu hasil cuannya pun akan besar gitu ya. Ini khusus untuk teman-teman yang paham aja ya. Jadi sentimen masuk ke LQ45 itu saya rasa beberapa reksadana indeks ya akan harus menyesuaikan porsi portofolio mereka dengan melakukan pembelian di PGO, MBMA, PTMP juga MTEL ya. MTEL kalau saya nggak salah ya, benar ya. Ya itulah ya. Intinya akan ada flow, MTEL sih sebenarnya kalau dia masuk ya LQ45 tapi data transaksinya kurang, menurut saya kurang oke gitu, kurang oke. Ya, itulah ya. Mungkin sekedar saran buat teman-teman yang nanyanya, banyak yang komen nanya, "Bang, Cegas gimana?" gitu kan, dia nanya Cegas kondisinya gimana. Ini apalagi yang mau diharapin teman-teman kalau seandainya saya boleh menyarankan ya. Sebenarnya saya udah pernah buat videonya kemarin nih, teman-teman yang udah subscribe saya pasti tahu ya. Ini nilai penawaran umumnya seluruhnya itu 179 miliar ya, 179 miliar. Saya waktu itu juga saya bikin video kan udah saya breakdown detail ya. Dia 179 nih ya, 179. Nah, terus yang di poolingnya 26 ya. Jadi asumsinya ya sekitar, ya anggaplah nilai seluruhnya dia 170-an lah. Ini PO underwriternya ini punya barang 179 kurang 20-an itu ya. Berarti 150-an miliar value yang dimiliki sama si underwriternya gitu ya. Nah, terus kita tarik nih ke tanggal 1 dia supaya mundur. Nah ternyata PO sudah jualan sebesar 187 miliar. Ini value ya, secara value. Nah nilai amount IPO-nya itu 179-an. Berarti ini udah cuan teman-teman, udah cuan. Jadi apalagi yang mau diharapkan? Wah, terus berarti siapa nih pengendali di sahamnya Cegas ya? Pengendalinya kita bisa lihat di sini YP. Kalau BK udah kosong ya. YP masih punya hampir 1 juta lot, XL punya 600 ribu lot, XC punya 400 ribu lot. Apakah dia bisa kerek sahamnya
Cegas bisa, tapi biasanya ini retail dia nggak satu komando teman-teman. Dia punya pola pikir, namanya banyak kepala ya, nggak satu kesatuan geraknya. Beda sama PO yang mungkin dia konsorsium, ya mungkin ya, saya nggak tahu juga. Ya, mungkin gitu. Jadi ini ya akan berebut jualan atau mungkin ada yang coba kerek tapi mungkin misalnya XC, wah saya punya barang nih banyak nih, saya sangkut di saham Cegas dengan average 459, saya mau naikin harganya ke 459. Begitu harganya mau naik, YP sama XL ya bakal guyur gitu ya, bakal cut loss gitu ya, ya bakal guyur. Mungkin ada juga yang wah saya harus average down berharap ini naik gitu kan ya. Pasti yang punya barang ini, yang sangkut di punya barang ini sekarang harganya 320, kita pakai logika teman-teman. Ini YP sangkut di range average ya, ini average 452, XL 452, XC 452, CC 458, 461, ini harganya 320. Kalau dia mau naikin, ada yang mau naikin harganya, ini ya berapa, punya duit berapa gitu. Ya pasti diguyur gitu ya. Jadi asumsi saya ini saham udah nggak menarik gitu ya. Mungkin teman-teman juga nanya, Bang, kalau warannya gimana gitu kan? Cegas waran gimana? Ini Cegas masih ini tapi warannya sempat kemarin diakumulasi, ya itu cuma netting doang teman-teman, netting dia keluar. Tapi kalau menurut saya untuk trading ini udah nggak menarik. Ini warannya 2:1 ya Cegas ini. Jadi 2:1. Nah kalau 2:1 setiap 2 saham induk dapat 1 waran. Nah ini saham induknya 5.300.000. Berarti asumsi saya ya, ini kita pakai hitung-hitungan sederhana aja. 2.500.000 tambah 100, 2.600.000 slot itu 2.600.000, anggaplah 2.700.000 ya. 2.700.000 slot. Ini kalau kita tarik 2.700.000 slot ya. Ini PO-nya udah jualan 2 juta gitu. Ya, ini Cegas waran ya. Jadi ya apalagi yang mau diharapin dari saham ini ya. Kalau misalnya tapi ini bisa nih kita pantau, ya pantau aja nggak apa-apa. Mungkin saya ini mau ngeliat nih kanan kirinya dia biasanya volatil saham ini, saya menarik, ya nggak apa-apa, masuk aja kalau emang suka trading. Tapi menurut saya resikonya udah kurang ya, udah kurang menarik gitu ya kan. Banyak saham-saham lain yang lebih menarik. Coba lihat-lihat PTMP gitu, atau lihat-lihat Suri, atau malah yang seneng trading di saham-saham yang big cap gitu ya, saham yang marketnya lebih gede. Ya lihat MBMA sama PGO gitu. Ngapain lihat yang sahamnya udah retail versus retail, kan udah banyak juga influencer yang bahas ya teman-teman. Memang mungkin saya jadi salah satu yang bahas duluan ya di saham Cegas ini, karena saya udah bikin early warning itu ya. Tapi saya nggak langsung secara belak-belakan bilang, wah ini teman-teman langsung cut loss aja, atau teman-teman jangan beli saham ini. Ya nggak boleh kayak gitu, karena kan bisa aja bandernya ngatur strategi berbeda. Tapi yang jelas saya beberkan fakta data transaksi gitu ya. Ya mungkin itu aja. Kalau ada teman-teman yang punya saham lain yang mungkin menarik untuk kita tradingin tanggal 29, boleh ya sharing di kolom komentar. Ya mungkin itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.